Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Alif Fervianda dengan NPM 22351069. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil pengajaran UAS Praktikum Probabilitas dan Statistika menggunakan Microsoft Excel. Pada sheet pertama ada distribusi frekuensi. Bagian pertama membahas distribusi frekuensi. Pertama saya memasukkan 100 data nilai mahasiswa sesuai soal. Kemudian saya menentukan jumlah kelas menggunakan aturan Sturges, yaitu K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Karena jumlah data 100, maka diperoleh sekitar 8 kelas. Selanjutnya saya menghitung interval kelas, batas kelas, titik tengah, frekuensi relatif, frekuensi kumulatif kurang dari, frekuensi kumulatif lebih dari. Semua perhitungan menggunakan rumus Excel. Setelah tabel selesai, saya membuat 3 grafik, yaitu histogram, polygon frekuensi, OGIF kurang dari dan lebih dari. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar nilai mahasiswa berada pada kelas tengah, sehingga penyebaran data cukup terpusat dan tidak terdapat penyimpangan yang terlalu ekstrim. Untuk soal kedua, pada sheet kedua ini ada ukuran pemusatan data. Pada sheet kedua saya menghitung ukuran pemusatan data. Untuk data tunggal saya menghitung mean, median, modus, geometric mean, harmonic mean. Mean diperoleh dari jumlah nilai dikali frekuensi kemudian dibagi total frekuensi. Median diperoleh dari data yang berada tepat di tengah setelah memperhatikan frekuensi. Modus adalah nilai dengan frekuensi terbesar, sedangkan geometric mean dan harmonic mean dihitung menggunakan fungsi Excel. Untuk data berkelompok, saya menentukan titik tengah setiap kelas terlebih dahulu, kemudian menghitung mean menggunakan titik tengah dikalikan frekuensi. Median dan modus data berkelompok dihitung menggunakan rumus statistik berdasarkan kelas median dan kelas modus. Hasil mean manual dan fungsi Excel akan sama apabila data dimasukkan dengan benar. Kemudian pada sheet ketiga, di sini ada distribusi probabilitas. Pada sheet ketiga saya memberikan distribusi probabilitas. Kasus pertama adalah distribusi binomial. Diketahui peluang komputer mengalami error sebesar 25% dengan 12 komputer. Saya menggunakan fungsi binom DES untuk mencari peluang tepat 3 komputer error, peluang paling banyak 2 komputer error, peluang lebih dari 4 komputer error. Kasus kedua adalah distribusi Poisson. Rata-rata terdapat 4 bug per hari. Saya menggunakan fungsi Poisson DES untuk menghitung peluang. Tepat 2 bug, kurang dari 5 bug, dan minimal 6 bug. Kasus ketiga adalah distribusi normal, diketahui rata-rata 74 dan simpakan bakunya 5. Saya menggunakan fungsi normDis dan norminf untuk menghitung peluang nilai di atas 85, peluang antara 65 sampai 80, dan nilai minimum agar masuk 20% terbaik. Kemudian pada sheet keempat, saya menghitung interval konfidensi. Pertama, saya menghitung rata-rata menggunakan average, simpangan baku menggunakan stdef, kemudian jumlah data menggunakan count. Kemudian saya mencari margin of error menggunakan fungsi confidence. Setelah itu, saya menentukan batas bawah dan batas atas interval konfidensi. Interpretasinya adalah kita yakin 95% bahwa rata-rata populasi berada di antara di bawah dan batas atas yang diperoleh. Untuk proporsi, saya menghitung proporsi sampel terlebih dahulu, kemudian menggunakan fungsi normSinf untuk mendapatkan nilai Z dan menghitung margin of error sehingga diperoleh interval konfidensi proporsi.
Selanjutnya pada sheet 5, sheet terakhir saya mengerjakan uji hipotesis dan ANOVA. Pada uji hipotesis dan ANOVA, pertama dilakukan uji T untuk membandingkan metode belajar flashcard dan mind map. Ya. Hipotesis yang digunakan adalah H0 menyatakan rata-rata flashcard lebih besar atau sama dengan mind map. Kemudian H1 menyatakan rata-rata flashcard lebih kecil daripada mind map. Taraf signifikan yang digunakan adalah 5%. Apabila p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima. Seperti ini kesimpulan pengujian hipotesisnya. H0 diterima. Kemudian dilakukan ANOVA single factor untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antar kelompok data. Keputusan juga berdasarkan nilai p-value atau perbandingan F hitung dengan F tabel. Jika p-value kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sebaliknya, jika lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulan ANOVA-nya seperti ini, F hitung, p-value-nya 0,3339. Keputusan p-value kecil dari 0,05. Tolak H0. H0 diterima. Tabel ANOVA di atas membandingkan rata-rata nilai antara kelas A dan kelas B. Masing-masing N sama dengan 40. Nilai F hitung dibandingkan F grade pada taraf signifikan. Si A sama dengan 0,05. Dengan derajat bebas, DF sama dengan 1 antar kelompok dan DF2 sama dengan 78 dalam kelompok. Jika F hitung besar dari F grade atau setara jika p-value kecil dari A, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat perbedaan antara rata-rata nilai yang signifikan secara statistik antara kelas A dan kelas B. Sebaliknya, jika F hitung lebih kecil dari F grade, p-value lebih besar dari A, maka H0 diterima. Artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata nilai yang signifikan antara kedua kelas. Keputusan akhir dan kesimpulan mengikuti hasil aktual formula Excel. Lihat, secara umum apabila rata-rata kelas B konsisten sedikit lebih tinggi dari kelas A, namun sebaran datanya barisan cukup besar, maka signifikan perbedaan yang signifikan. Demikian penjelasan hasil UAS praktikum probabilitas dan statistika yang telah saya kerjakan menggunakan Microsoft Excel. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.